Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung engkong emak, ya, tulang dan tulang, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, itu nan tulang, tulang, dan abang akang, semua adik-adik, semua penduduk Indonesia, salam semua, sejahtera bagi kita semuanya, haleluya, dan puji nama Tuhan. Sebagaimana janji saya bahwa tema kita masih mengasihi Yesus bagian yang kedua, dan apa yang diberikan Tuhan bagi kita ketika kita taat pada perintahnya. Tadi pagi saya mengatakan ia pasti menuruti segala perintahnya, ia menerima penyertaan Roh Kudus, ia tidak ditinggalkan yatim piatu, ia pasti hidup karena Yesus hidup. Puji nama Tuhan. Yang kelima yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang mengasihi ialah yang pertama, Roh Kudus, haleluya. Jadi kita bisa baca dulu Alkitab kita di dalam Yohanes, ya, Yohanes 14 selanjutnya ayat 26 mulai. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan kamu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Puji nama Tuhan. Mohon maaf. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama diberikan Roh Kudus. Dari yang kedua ini adalah Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, kita tahu Roh Kudus itu dikatakan dari pembacaan tadi mengingatkan, mengajar kita, ya. Jadi dia akan mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita, mengajarkan apa yang diterimanya dari Bapa, segala hal-hal yang positif, segala hal-hal yang benar yang diterimanya, supaya kita hidup sebagaimana yang diajarkannya kepada kita. Lalu kemudian menyatakan, mengingatkan segala sesuatu. Jadi kan kita dasarnya adalah pelupa, ya. Tapi Tuhan akan mengingatkan kita, dia bisa mengingatkan kita kepada hal-hal yang mungkin lupa dari perintah Allah itu, supaya kita lakukan. Lalu yang kemudian dikatakan oleh firman Allah, menyatakan kuasa Allah. Itu bisa Anda baca dalam Lukas 24 ayat 9. Jadi kuasa itu diberikan kepada gereja, bahkan gereja tidak boleh bergerak tanpa kuasa itu. Gereja diberikan mandat untuk memiliki kuasa itu, supaya setiap orang percaya bahwa kuasa itu diberikan kepada dia. Itu sebabnya kita disuruh mengusir setan-setan dalam nama Yesus, disuruh juga menyembuhkan orang sakit, disembuh juga kalau memang Tuhan izinkan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi itu adalah karena janji Allah. Jadi Roh Kudus itu sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi dia tidak boleh
Tidak ada dalam kehidupan seorang percaya. Haleluya. Kalau dia bisa begitu luar biasa, dan dia juga akan menuntun kita. Menuntun kemana? Kepada kehidupan, menuntun kepada hal yang luar biasa itu. Jadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Roh Kudus itu terus ada dalam hati kita. Karena dia akan nggak pamit kalau dia mau pergi. Kalau dosa terus kita lakukan, dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau kebenaran-kebenaran yang kita lakukan terus-menerus, dia akan terus memberikan arah yang benar, mengingatkan kita dan mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik dan memerintahkan kita untuk melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua dikatakan firman Allah, dia memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan dunia ini. Jadi jangan kamu gelisah. Ya, kalau sudah ada damai, nggak mungkin gelisah dong. Tapi banyak orang gelisah dan menjadi takut, kata firman Allah, karena tidak ada damai dalam hati mereka. Seperti COVID ini, banyak kali orang cemas di luar sana, itu cemas-cemas semua. Ada banyak yang takut, ada banyak yang membeli susu beruang itu, memborong dan menyimpan makanan-makanan dan memborong madu-madu dan lain sebagainya. Itu menandakan ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Tapi kalau ada damai Yesus dalam hidupmu, maka engkau tidak akan setakut itu. Karena apa? Tuhan, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti saya seringkali jangan mentang-mentang kau punya Tuhan, lalu kamu menganggap remeh. Tidak bisa. Kita harus tetap menjaga prokes 5M itu. Jadi 5M itu kan apa itu? Memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, terus tidak berada dalam kerumunan, lalu mengurangi mobilitas. Dan itu kita kalau tidak mengalami damai dalam Tuhan, maka kita akan bisa takut, cemas, khawatir. Tapi saya mau katakan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang kau cemaskan, apa yang kamu takutkan, itu akan mendatangi engkau. Kalau engkau cemas karena takut kena COVID itu akan datang kepadamu. Tapi kalau engkau pikirkan firman Allah, engkau menyerahkan hidup kepada Allah, saya yakin dan percaya Tuhan tahu persis hatimu, Tuhan tahu persis kerinduanmu, Tuhan tahu persis bagaimana harus menjaga engkau dan merawat engkau. Tetapi jangan mencoba-cobai Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi yang ketiga, dikatakan Tuhan memberikan surganya atau tujuannya, bahwa dia pergi. Kalau tadi kita baca itu di yatim piatu, dia pergi untuk menyediakan tempat. Dia menyediakan surganya bagi kita. Nanti kalau kita sudah cukup waktunya, ya berada di situ di perdausnya, kemudian pindah ke surganya. Nah, jadi di sana kita, itu pasal 28 bisa dilihat ya, tujuan Tuhan itu pergi itu kemana? Tuhan Yesus itu pergi kemana? Itu surganya. Supaya nanti di mana dia ada, kita pun ada di situ. Supaya kita tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami kecemasan. Di dunia ini kita mungkin ada-ada saja itu. Tapi saya mengatakan kalau saya cemas ya, kalau 1000 kali saya cemas, maka 1001 kali saya berdoa. Berapa banyak pun saya cemas, istilahnya kalau sampai saya berdoa belum dijawab oleh Tuhan, saya masih punya kekhawatiran, kecemasan itu, maka saya akan datang di bawah kaki Tuhan. Saya akan melipat kaki saya di hadapan Tuhan dan berlutut di hadapan Tuhan, menyembah di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Dan saya yakin, karena surganya itu, kita mengalami ketenangan, karena hadiratnya kita mengalami kekuatan, mengalami lawatan Tuhan yang tidak terbandingkan, tidak bisa diganti dengan uang. Ketika kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Allah, wow, luar biasa. Ya, mungkin orang-orang dunia yang tidak mengerti, mungkin sok-sokan kamu. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mengalami lawatan Tuhan, kita akan mengalami kepuasan yang tidak, ya, apapun tidak akan kita berikan untuk menggantikan itu. Kenapa? Senantiasa flowing like a river, ya. Kuasa Allah, harapan yang begitu luar biasa, keindahan yang sangat luar biasa, hati yang sukacita yang sangat luar biasa. Aduh, saya tidak bisa lukiskan bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan pada saat hadirat Allah melawati kita. Jadi itu karena surganya turun atas kehidupan kita. Di bumi ini kita bisa menikmati suasana surga itu. Nanti surga nyatanya setelah kita mungkin ya
Tuhan panggil. Kalau sudah tugas kita sampai atau bumi ini digulung, kita nggak tahu kapan digulung. Tetapi saya mau katakan, selama itu masih ada, mari kita tetap mempercayai, mengasihi Tuhan, lalu hidup dalam segala janji-janji Tuhan. Lalu yang keempat adalah salib dan sekaligus kemenangannya. Salib itu berbicara soal perjuangan dan penderitaan. Dan kalau kita berbicara cross itu berarti ada penderitaan, ada perjuangan. Tetapi sekaligus kita sudah tahu bahwa Yesus keluar sebagai pemenang. Kuasa maut dihancurkan. Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan dikatakan oleh firman Allah untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang mau saya katakan, itu adalah sebuah perjuangan Yesus bagi kita, supaya kita apa? Mengalami kemenangan juga. Kita dalam Roma 8 itu, ayat 30 berapa itu? 36. Nah, lebih baik saya bacakan. Roma 8. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Haleluya. Jadi kita lebih daripada pemenang. Memang ada salib, memang ada penderitaan, memang ada perjuangan untuk menuju kemenangan itu. Tetapi kita akan selalu orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh karena Yesus. Bukan oleh karena engkau kuat, hebat. Oh bukan. Tapi karena Yesus yang mengasihi engkau. Karena apa? Kita mengasihi Dia. Dan dalam Yohanes 15 ayat 9, sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa, aku juga mengasihi engkau. Tinggallah dalam kasihku itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kasih Tuhanlah, kasih Tuhan, ya. Ya, di bagian kedua ini, bagian pertama tadi pagi saya katakan mengasihi Tuhan itu kita nggak akan rugi. Kita akan senantiasa mendapat pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Saat ini juga kita yang lebih dahsyat lagi, pemberian Roh Kudus itu, bagaimana Dia mengajar kita, bagaimana Dia mengingatkan kita, bagaimana kuasanya bisa bekerja dalam kita dan melalui kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita tidak meraba-raba surga itu di mana. Siapa yang akan bawa kita sana? Siapa penuntun kita? Jelas Yesus. Aku akan datang kembali dan menyediakan. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi percayai Dia. Jadi kalau ada salib jangan nangis. Kalau ada kesulitan jangan nangis. Kalau nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tulang sakit aku ini loh Tuhan. Persoalanku ini parah Tuhan. Bilang sama Tuhan. Kalau persoalanmu sangat menyesakkan dadamu, bilang sama Tuhan. Itu salib, bagian salibmu. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau ada dalam Tuhan, itu sebenarnya kesempatan Allah mengadakan mujizat bagimu. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak tahu itu. Engkau tidak tahu bahwa itu cara Tuhan mengasihi engkau. Ataupun kalau engkau katakanlah menyimpang, kau sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Persoalan yang berat yang kau alami, supaya mengingatkan engkau, kata firman Allah, supaya mengingatkan engkau kembali kepada Dia, supaya engkau tidak terhilang. Dan kalau Paulus katakan bahwa kalau aku mengalami semuanya itu, aku mengalami penderitaan, dianiaya, aku lepas semuanya oleh karena tangan Tuhan. Jadi yang melepaskan Paulus itu tangan Tuhan. Yang melepaskan Paulus dari segala penderitaannya tangan Tuhan. Jadi kalau engkau mau lepas dari persoalanmu, Paulus itu kan mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa selalu hadir untuk menolong dia dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam sakitnya memang ada yang diap Tuhan. Ya duri dalam daging. Tapi kata firman Allah, justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Ketika saya mau keluar dari pulau ini, saya mau katakan keluar dari pulau ini. Tapi saya ini kan hamba, harus taat kepada Tuhan. Tapi saya lama bergumul, berdoa, berpuasa untuk meminta. Dan karena situasi yang sangat luar biasa di pulau ini.
Tapi pada akhirnya saya bisa merasakan orang yang dari Kalimantan sana yang tidak saya kenal sampai saat sekarang ini pun saya nggak tahu siapa dia itu, ya. Tapi nggak tahu siapa dia, siapa namanya juga. Walau waktu itu disebut, tapi saya nggak tahu. Tapi pesannya tidak akan pernah saya lupakan. Pesan itu yang tidak pernah saya lupakan. Karena di situ dia datang ke rumah saya ini. Dia memberitahu situasi yang saya alami. Dari mana dia tahu persoalan saya? Dari mana dia juga tahu saya mengalami pergumulan? Saya tidak bilang sama siapa-siapa. Saya hanya bilang sama Tuhan. Lalu Tuhan kirim dia dari sana, dari Kalimantan sana. Dan datang ke rumah ini. Iya. Itu pun dia melalui bertanya-tanya. Dan pada saat akhirnya ada orang yang mengantar kemari. Wah, apa kita nggak nangis di situ? Itulah, kalau kita mengasihi Tuhan, walaupun kita sebenarnya tidak suka, walaupun saya sudah katakan saya berdoa di mana Tuhan menempatkan saya pertama kali, maka disitulah saya selamanya. Tetapi kadang-kala kan menolak karena situasi dan kondisi. Ada salib, ada salib ini, ada penderitaan. Ya, bukan karena penderitaan mati, bukan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan peringatan, memberikan supaya hamba-Ku ini tidak tersesat. Dan pada akhirnya saya mendapatkan petunjuk. Dan pada akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya akan setia, saya akan terus mau. Sekalipun saya harus banyak menangisi pulau ini. Pulau saya ini harus banyak ditangisi. Harus banyak mencucurkan air mata. Supaya tanahnya menjadi lembek, tanah hati menjadi lembek. Saya tahu itu nggak mudah. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan. Setia saja, setia saja sama Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengajar kita setia, ya setia. Walaupun mungkin seperti tadi ada pergumulan, tapi jangan melangkah sendiri tanpa Tuhan menyuruh kita. Dan puji Tuhan, dari situ saya mulai itu saya terus katakan terima kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih, saya yakin pasti ada solusi, ada jalan keluar, pasti ada hal-hal yang indah yang Tuhan berikan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan hiburkan saya, Tuhan beri kekuatan. Tangan Tuhanlah yang melepaskan saya dari pengingkaran janji saya kepada Tuhan, bukan karena saya, karena kasih Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan tulus, saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau ada orang bersebelahan, saya tidak menyayangkan jabatan saya. Jabatan apapun itu akan saya lepas kalau itu membuat saya terlepas dari Tuhan. Kalau membuat saya tidak melakukan firman Allah, saya akan keluar dari situ. Ya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi mengasihi Yesus memang ada harga yang harus kita bayar, yaitu taat terhadap perintahnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, Tuhan Yesus. Dan nama-Mu kami muliakan, nama-Mu kami puji. Dan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami, para menteri pejabat, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pejabat negeri kami ini, oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong, berkati Tuhan, berkati para kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, setiap kali hamba mengingat COVID ini, tidak ada yang bisa saya katakan sukacita Tuhan, kepedihan, tangisan yang akan mau keluar dari hati ini, melihat penderitaan mereka yang mengalami COVID itu. Saya tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi mereka, jauh lebih peduli terhadap mereka. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba tidak akan putus asa terus. Hamba terus akan menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan, dengan harapan mereka yang mendengarkan, atau keluarga-keluarga yang mendengarkan ini, yang ada keluarganya sakit COVID, tolong diberikan, bagikan. Kasihani juga mereka,
Bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang memberitahukan? Bagaimana mereka mau percaya kepada Yesus? Harus ada orang, harus ada. Di zaman teknologi ini kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kalau Anda yang sakit COVID, saya mau katakan kepada Anda, Yesus, kuasa Yesus masih tetap hidup. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberikan kuasa untuk kita berdoa bagi orang sakit, dan orang sakit itu sembuh dalam nama Yesus. Jadi kalau engkau yang sakit, percayalah, Roh Kudus sudah diberikan kepadamu. Kalau engkau percaya, tadi kau sudah mendengarkan firman Allah yang sudah saya sampaikan, kau buka hatimu hari ini, 2 sesi, pagi sama malam ini. Percayalah bahwa Tuhan mampu melawati engkau. Dan mari taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dan bagi yang sakit COVID, tumpangkan tanganmu atas kepalamu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka Tuhan. Kemarin hamba mendengar ada 400-an orang yang kehilangan keluarga. Tentu terpisahnya antara orang tua dan anak-anak, dan ayah, suami atau istri, dan istri dan suami. Tuhan, mereka harus berpisah. Tentu ada orang-orang yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka. Tapi mereka harus mengalami perpisahan, dan mereka akan meneruskan hidup dalam penderitaan itu. Tuhan Bapa di surga, hamba berdoa kepadamu. Yang keluarga yang ditinggalkan mereka, Engkau hiburkan mereka, Engkau tolong mereka. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa kepadamu, hentikan roh maut itu Tuhan. Belas kasihan-Mu datang kepada mereka yang mendengarkan ini Tuhan Yesus, dan sembuhkan mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesaksian bagi mereka Tuhan dalam menyaksikan Engkau. Dan itu sebabnya kepada sahabat-sahabat kami yang mendengarkan ini, yang saudaranya sakit COVID, mari Engkau suruh untuk membuka Junior Simons Menyinta Official. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada untuk engkau, untuk melakukan mujizat bagimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu untuk menumpangkan tangan atas mereka yang menaruhkan tangan mereka di tempat, di kepala mereka Tuhan. Mereka sedang menderita sakit COVID yang hari-hari ini begitu luar biasanya penambahan di Indonesia, oleh karena keadaan masyarakat kami yang belum sungguh-sungguh dengar-dengaran kepada pemerintah kami. Dan masyarakat harus menanggung dari semua keadaan ini. Dan Bapa di surga, sekalipun demikian Tuhan, kami mau tetap berdoa bagi mereka yang menderita sakit COVID ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu dan angkat segala sakit penyakitnya Bapa di surga, dan sembuhkan oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa kepadamu Tuhan, jangan ada lagi tangisan, jangan ada lagi perpisahan antara keluarga yang menderita sakit COVID ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh belas kasihan Tuhan turun atas mereka, pertolongan Tuhan turun atas mereka, kebaikan Tuhan turun atas mereka. Oh Bapa di surga, sehingga mereka menikmati kasih dan kuasa-Mu, sebab Engkau berkata, nikmatilah kasih dan kuasa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan-Mu menjamah mereka Bapa, kemurahan-Mu menjamah mereka, kemurahan-Mu menjamah mereka, belas kasihan-Mu menjamah mereka dalam nama Yesus. Jamah, sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhlah mereka dalam nama Yesus, sembuhlah mereka dalam nama Yesus, sembuhlah mereka. Dan pejuang-pejuang kemanusiaan ini Tuhan, para dokter, perawat, volunteer, aparat, oh semua yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu Bapa, tolong mereka Tuhan, tolong mereka, tolong. Lindungi dan jagai mereka Bapa,
Lindungi dan jagai mereka Tuhan. Lindungi dan jagai. Bapa, ya Tuhan, dengan kesungguhanku datang kepadamu, bermohon belas kasihan-Mu Bapa, bermohon pertolongan-Mu atas hidup mereka, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu. Hamba tak dapat menolong mereka lebih Tuhan, selain doa hamba kepadamu dengan kesungguhan hati. Demi kepentingan bangsa ini, demi kepentingan orang-orang yang sakit itu Tuhan. Belas kasihan Bapa, turun atas mereka kebaikan Bapa. Jangan ada roh maut yang menyentuh mereka Tuhan, tapi rahmat-Mu lah yang datang, belas kasihan-Mu lah yang datang kepada mereka-mereka yang telah berjuang demi kesembuhan orang-orang yang sakit COVID Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalaupun ada masyarakat kami yang pongah, Tuhan ampunilah mereka Tuhan, ampuni. Ampuni mereka Bapa, biarkan mereka tercelik mata rohani mereka melihat korban-korban yang berjatuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bagi Anda yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu bagi mereka-mereka yang berbaring di rumah sakit, di ICU, di rumah-rumah, karena sudah tidak ada lagi pengharapan Tuhan. Hamba berdoa dengan sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka yang di ICU, di rumah-rumah, di rumah sakit, di kamar-kamar, di dalam nama Tuhan Yesus, atau di mana saja Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh dari segala sakit penyakitmu. Dari buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus, tumormu sembuh. Stroke atau mati badan separuh, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Hepatitis A sampai E sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu bagi mereka saat ini, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi yang mendengarkan Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang mandul sembuh, yang sakit jantung, yang ginjal sembuh dalam nama Yesus, yang berbaring di rumah sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, apapun sakit penyakit mereka sembuhkanlah Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu ditinggikan, dimasukkan. Engkaulah yang bisa membuktikan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Bersyukurlah Tuhan sudah menyembuhkan engkau, bersyukur, percayalah, percaya Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Beri ucapan terima kasih kepada Dia. Dan kalau engkau mau mengalami transformasi Tuhan, kalau engkau orangnya, biar taruh tanganmu di dada, Tuhan yang akan melawati engkau. Mungkin selama ini engkau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan.
dan engkau dianggap sampah masyarakat. Bahkan engkau mau mengakhiri hidupmu karena kejenuhanmu. Jangan lakukan itu dalam nama Yesus. Hari ini, saat ini, malam ini kita berdoa. Mari kita berdoa, taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang taruh di dada mereka yang mau mengalami transformasi dari Tuhan, supaya mereka dapat menyenangkan hati Tuhan, dan mereka dapat berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarganya, terutama bagi dirinya sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selama ini hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, di dalam nama Yesus lepaskan mereka dari segala rantai dosa, dari ikatan dosa itu, apapun dosa mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu berbau ganja, minuman keras, atau main masalah perempuan, selingkuh rumah tangga, lesbi, homo, dan semua bentuk-bentuk dosa yang siapapun yang mengikat mereka, apapun yang mengikat mereka, dosa apapun yang mengikat mereka, di dalam nama Yesus terputuslah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang akan menolong mereka. Terima kasih bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Saya berdoa kepada semua yang sudah saya doakan di mengalami baptisan dari Roh Kudus. Dan kami berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini saya percaya dan saya membuka hati bagi-Mu Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dan penguasa dalam hidupku. Saya percaya saat ini saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi engkau yang mengalami kesulitan dalam kehidupanmu, saya mau katakan kepada Anda, Tuhan masih siap untuk menolong engkau. Tuhan masih siap untuk membela engkau. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, kalau engkau orangnya. Saya akan berdoa bagimu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Datanglah kepada mereka, mari penuhi janji-Mu atas mereka. Memberikan kelegaan bagi mereka, supaya mereka mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, megang tangan mereka dalam nama Yesus. Hadirlah engkau dalam hidup mereka, Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat persoalan ini menjadi satu kesempatan Tuhan melakukan mujizat bagi mereka. Pola pandang ini tidak akan pernah ada dalam hidup mereka, dalam benak mereka, kalau Tuhan tidak memperbaharui mereka dengan cara-cara Allah berpikir. Sehingga seperti Daud yang melihat Goliat yang begitu besar, yang terlatih dalam berperang, tetapi dia tidak melihat besarnya Goliat, tetapi dia hadapi dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel yang kau tantang itu. Dan pada akhirnya kita tahu dia berhasil memenggal kepala Goliat itu atau Goliat itu. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, yakin dan percayalah, persoalan-persoalan yang ada kita akan penggal bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kuasanya bagimu, kesempatan bagi dia untuk mengadakan mujizat. Sudah ada bahannya. Ingatkah Anda, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau engkau memiliki persoalan, itu adalah bahan Tuhan untuk melakukan mujizat bagimu. Lihat dari sudut pandang Allah, lihat dari kebesaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah dilepaskan oleh Allah dari persoalanmu. Dalam nama Yesus, mujizat sudah datang kepadamu. Kuasa Yesus telah datang membebaskan kau. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Oh, pembebasan Allah. Rasakan pembebasan Allah, rasakan mujizat Allah, rasakan pertolongan Allah. Engkau dipulihkan, engkau diberkati. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam sebelum kita tidur. Biarkan kita berdoa, membaca firman Allah. Kalau Anda tidak bisa tidur, tidur itu karunia Tuhan. Ya, yakin dan percayalah. Tadi pagi saya bergumul, ya mungkin jam 4-an, jam 5 sudah bangun, berdoa lagi, dan kemudian menyampaikan firman Allah. Saya mau katakan bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan terus diberikan semangat, kekuatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah mensubscribe dan mendengarkan, mengklik Junior Simmons Minta Official. Dan doa saya, Anda mendapatkan berkat dari Anda mendengarkan firman Allah itu. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan ingatlah, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, Tuhan sudah memberikan. Kalau engkau minta ya sembuh dari penyakitmu, percaya sembuh. Kalau engkau meminta apa selesai dari persoalan, percaya Tuhan sudah selesaikan. Percaya. Ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berkuasa kepada. Puji nama Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Shalom bagi kita pemirsa yang semua yang ada di mendengarkan melalui Android-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.